Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata kuliah perpajakan di hari ini. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah PPh pasal 24. Baik, PPh pasal 24 merupakan besarnya pajak atas penghasilan dari wajib pajak yang berasal dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap penghasilan dalam negeri atau WPDN. WPDN itu artinya wajib pajak dalam negeri. Sehingga pajak terhutang dari wajib pajak dalam negeri bersumber dari seluruh penghasilan yang dia dapatkan. Misalkan dari wajib pajak tersebut memperoleh penghasilan dari luar negeri maupun dalam negeri, maka semuanya harus dihitung dan dicantumkan dalam perhitungan untuk PPh pasal 24. Sehingga PPh pasal 24 ini nanti akan dapat menghitung dan akan dapat diketahui besarnya kredit pajak atau pajak yang dapat dikreditkan terhadap penghasilan yang berasal dari dalam negeri. Batas maksimum kredit pajak adalah nilai yang terendah atau diambil nilai yang paling kecil dari 3 unsur perhitungan. Yang pertama, 1. Perhitungan jumlah pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Kalau untuk yang nomor 1 ini dengan tarif yang berbeda di masing-masing negara. Yang kedua, dari jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan, baik penghasilan dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang ketiga, merupakan perbandingan dari penghasilan luar negeri dibanding seluruh penghasilan kena pajak. Kalau seluruh penghasilan, maka yang dihitung adalah penghasilan dalam dan luar negeri dikalikan PPh yang terhutang sesuai dengan tarif PPh pasal 17. Ilustrasi yang pertama, contoh yang pertama adalah PT Berkah memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari luar negeri sebesar 500 juta rupiah, di mana tarif pajak yang berlaku di negara tersebut adalah 40%. Sedangkan yang kedua adalah penghasilan usaha yang berasal dari Indonesia, yaitu sebesar 750 juta rupiah, sehingga total penghasilan kena pajaknya adalah 1,250 juta, 1.250 juta rupiah. Dari data tersebut yang perlu kita ingat, yang perlu kita jadikan dasar untuk perhitungan perhitungan dengan 3 cara. Yang pertama adalah cek dulu berapa pajak yang dibayar di luar negeri. Caranya menghitung adalah 40% dikalikan penghasilan di luar negerinya, yaitu 500 juta rupiah. Kemudian diingat-ingat juga berapa besar penghasilan atau total penghasilan baik dalam negeri maupun luar negeri. Di sini jumlahnya adalah 1.250 juta rupiah. Selanjutnya kita akan melakukan 3 langkah atau 3 unsur perhitungan sebagai berikut. Jadi 3 perhitungan ini tidak boleh kita ambil salah satunya, tidak boleh kita pakai 2, tetapi ketiga-tiganya harus dihitung. Yang pertama, berapa besar PPh yang dibayar di luar negeri. Tadi tarifnya di luar negeri adalah 40% dikalikan penghasilan di luar negeri, kalikan 500 juta, ketemu 200 juta. Kemudian PPh terhutang sesuai tarif PPh pasal 17 adalah 25% dikalikan total penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, yaitu 1.250 juta, ketemu 312.500.000. Kemudian unsur yang ketiga atau perhitungan yang ketiga adalah perhitungan pajak berdasarkan perbandingan penghasilan luar negeri dibanding seluruh penghasilan atau dibagi seluruh penghasilan yang diperoleh baik dalam maupun luar negeri. Kemudian kita kalikan dengan tarif PPh pasal 17 350 juta. Hasilnya adalah 140 juta rupiah. Dari ketiga perhitungan tersebut akan diperoleh hasil perhitungan yang pertama adalah 200 juta, kemudian yang kedua 312.500.000 dan yang ketiga 140 juta. Maka besarnya kredit pajak untuk pasal 24 adalah dari nilai yang terkecil atau yang terendah dari ketiga perhitungan tersebut, yaitu sebesar 140 juta rupiah. Untuk penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa negara, maka besarnya batas maksimum kredit pajak dihitung berdasarkan
ketentuan untuk masing-masing negara atau per country limitation. Contoh yang kedua, PT Merdeka memperoleh penghasilan dalam tahun 2019 sebagai berikut. Dalam contoh ini ada dua negara ya, selain penghasilan yang berada di dalam negeri. Pada negara A, penghasilan 400 juta, tarif pajak 20%. Negara B, penghasilannya 500 juta, tarif pajak 15%. Sedangkan penghasilan yang ada di Indonesia adalah 350 juta. Diingat-ingat, hal pertama yang harus Anda hitung adalah berapa besar pajak di masing-masing negara. Nanti akan kita cek, akan kita hitung satu per satu. Soal ini sebagai acuan untuk contoh yang kedua. Berarti Anda hitung juga berapa besar total penghasilan untuk yang diperoleh oleh WP, baik dalam negeri maupun di seluruh negara. Di sini ada dua negara tersebut, 400 juta tambah 500 tambah 350 juta. Yang pertama kita akan hitung penghasilan kena pajaknya ya. Tadi 400 juta tambah 500 juta sama 350 ya. Totalnya adalah, total penghasilan kena pajaknya adalah 1.250 juta. Kemudian kita akan hitung PPh terhutang sesuai dengan tarif PPh pasal 17, yaitu 28% dikalikan 1.250 juta. Ini hasilnya 350 juta. Mungkin ada yang memperhatikan untuk PPh tarif pasal 17 itu di ilustrasi yang pertama tadi saya menghitung 25%, kemudian di sini contoh yang kedua adalah 28%. Ini ketentuan ini sesuai di PPh pasal tarif PPh pasal 17 ya. Di situ ada tarif 28% dan 25%, 28% untuk BUT. Jadi nanti untuk tarif yang digunakan berapa di dalam soal yang harus Anda kerjakan akan saya tentukan, karena ketentuan penggunaan tarif 25% dan 25% dan 28% ini memang sesuai dengan ketentuan di PPh pasal 17 untuk badan usaha. Selanjutnya kita akan menentukan batas maksimum kredit untuk PPh pasal 24 di masing-masing negara. Yang pertama negara A. PPh terhutang di negara A adalah 20%. Dapatnya dari mana Bu? Di dalam soal ada dikalikan penghasilan di negara A 400 juta ketemu 80 juta. Kemudian yang kedua, tarif PPh pasal 17 kan udah dihitung tuh tadi di depan. Hasilnya 350 juta. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan perbandingan, yaitu penghasilan di negara A dibanding dengan seluruh penghasilan di dalam maupun luar negeri, kemudian dikalikan PPh pasal 17 yaitu 350 juta ketemu 112 juta. Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah dari nilai yang terendah. Tadi tarif PPh pasal 17-nya adalah 350 juta. Pajak yang sesuai perhitungan negara tersebut di negara A adalah 20% sebesar 80 juta. Kemudian berdasarkan perbandingan hasilnya adalah 112 juta. Maka kita ambil nilai yang terendah untuk negara A yaitu sebesar 80 juta. Selanjutnya kita masuk untuk negara B. Di negara B tetap kita melakukan 3 perhitungan. Perhitungan yang pertama adalah berdasarkan tarif PPh pasal 17. Tadi di depan di slide sebelumnya kita sudah hitung. Hasilnya adalah 350 juta. Kemudian kita hitung untuk negara B yang kedua adalah PPh terhutang di negara B. 15% dikalikan 500 juta ketemu 75 juta. Kemudian berdasarkan perbandingan yaitu penghasilan di negara B 500 juta dibagi total penghasilan dalam dan luar negeri dari negara A, B, dan Indonesia 1.250 juta dikalikan 350 juta. Itu adalah perhitungan kita di slide sebelumnya, yaitu dari PPh pasal 17 untuk badan 28% kalikan 1.250 ketemu 140 juta. Dari perhitungan tadi 7 hasilnya kita peroleh untuk PPh di negara B 15% yaitu 75 juta, perhitungan berdasarkan perbandingan 140 juta, dan juga sesuai PPh pasal 17 tadi di slide sebelumnya sebesar 350 juta. Maka besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah kita ambil yang terendah sebesar 75 juta. Sehingga total PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah
Dari negara A 80 juta ditambah dari negara B 75 juta, totalnya sebesar 155 juta rupiah. Sampai di sini semoga Anda semakin paham. Untuk contoh selanjutnya silahkan Anda cek, Anda perhatikan di slide saya yang saya share di Bebas Umpo. Hari ini kita akhiri sekian dulu pembahasan kita terkait dengan PPh pasal 24, terutama untuk contoh pengerjaan atau perhitungannya. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.